Halo teman-teman, jumpa lagi podcast dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan ini di dunia perpajakan. Oke, luar biasa ya IWPI terus menyentil Kementerian Keuangan, nyentil DJP sampai ke DPR nih ya. Sekarang Kementerian Keuangan mau dibahas lagi oleh IWPI ini. Mengenai apa nih Pak? Oke. Ya sebelum ke pertanyaan itu Mas Awan, ini saya lihat banyak komen-komen ini Mas Pajasmat dan mungkin dari IWPI yang menanyakan kalau mau menghubungi IWPI ini ada di background kita Mas Awan ya. Hmm, IWPI.info dan ada nomor kontaknya. Nah sekarang oke, siap. kita membahas terkait ini Mas Awan, kekayaan negara ini Mas Awan. Hmm, Ya ini Mas Awan ya. Sama Mas, kami berpikir dari keresahan wajib pajak ini, kenapa benteng dari DJP ini kalau mereka melakukan pelanggaran peraturan undang-undang ini sangat susah untuk ada lembaga hukum yang menyatakan bahwa ini melanggar itu loh Mas. hmm, oke. Jadi ya ternyata ya kalau kita telusur ada konten kita di beberapa waktu lalu ternyata memang ya karena memang DJP saat ini di bawah Kementerian Keuangan Mas yang notabene aset-aset negara kita ini ternyata dikuasai oleh Kementerian Keuangan Mas Awa. Hmm, Nah ini merefresh ini Mas ya, merefresh konten kita beberapa waktu lalu. Coba saya share dulu. Nah, ini Mas. Nah ini Mas. Nah, ini aset negara Indonesia ini Mas Awan. Ini atas namanya Kementerian Keuangan Mas. oke. Ini maksudnya aset gedung begitu Pak ya? Semua Mas, BUMN apapun itu atas nama Kementerian Keuangan Mas. Contohnya ya ini Mas. Nah, contohnya ini Mas, lembaga RRI ya 100% miliknya Kementerian Keuangan, Oh Perhutani. gitu. Iya Mas. PT Mas, bahkan kapal perang ada Mas. Nah, ini semua Mas. Jadi pemegang saham itu namanya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia? Iya, betul. Oke. Semua Mas ini Kementerian BUMN ini Mas, kapal perang. Makanya Mas Awan kalau sama saya nanti kalau nakal-nakal kita bisa diserang. Ada Oke. kapal kapal perangnya KRI Mas. Oke. Tapi masalahnya apa, Pak? Emang kenapa kalau gitu? Lah, sekarang gini Mas logikanya. Nah, kalau Mas Awan ya ini sekalian saya tunjukkan aja Mas ya masalahnya sekalian tunjukkan. Hmm. Saya slide-nya saya tayangkan aja. Ini ya. Oke. Nah, ini kelihatan Mas. Ya. Hmm. Ya. Ya. Nah, ini kan Hmm. awal mulanya gini Mas. Presiden sebagai kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Hmm. Nah, ini poin utamanya Mas Awan. Nah, Hmm. berkali-kali didengungkan bahwa presiden adalah kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Nah, Hmm. ini kalau kita ibaratkan Mas Awan, kepala pemerintahan itu adalah direktur Mas Awan. Kalau kepala negara ini adalah pemegang saham Mas Awan. Hmm. Oke. Nah, bisa dibayangkan apabila direktur perusahaan merangkap sebagai pemilik sekaligus manajer operasional. Dalam Hmm. tata kelola perusahaan maupun negara ini sangat berbahaya Mas Awan. Kepala negara Hmm. seharusnya itu pemilik negara, dalam artian Hmm. ini mandataris rakyat, dulu ada MPR, nah, pemegang Hmm. mandat atau pelindung Hmm. konstitusi. Bukan melanggar Hmm. konstitusi, Mas Awan. Hmm. Kepala pemerintahan itu operator, pelaksana, manajer kebijakan. Ketika satu Hmm. orang memegang dua peran ini, maka pengawasan hilang karena tidak ada Hmm. pemisahan otoritas dan tanggung jawab. Dalam Hmm. sistem seperti ini, presiden menjadi entitas absolut, padahal tidak ada pemilik yang absolut di dalam republik demokratis. Hmm. Pemiliknya adalah rakyat melalui MPR, seharusnya seperti itu Mas Awan, karena MPR-nya dikebiri, hanya Hmm. menjadi lembaga tinggi, ya, akhirnya Hmm. presiden menjadi seakan-akan entitas yang absolut Mas Awan. Hmm. Nah, tapi ini Mas, yang uniknya Mas Awan, presiden sebagai dalam tanda kutip pemilik negara, karena tadi hanya Mas ya merangkap kepala negara, merangkap kepala pemerintahan, tapi aset Hmm. negara malah dikuasai oleh bendahara negara Mas Awan. Karena tadi Mas, Oke. atas nama Kementerian Keuangan. Nah, Hmm. aset-aset negara tidak tercatat atas nama presiden atau negara Republik Indonesia secara substantif.
mmm, melainkan atas nama Kementerian Keuangan atau Bendahara Umum Negara. mmm, Artinya, Presiden tidak bertindak atas nama negara secara penuh, karena data, kendali, dan otorisasi teknis mmm, semua berada di tangan bendahara atau Menteri Keuangan. Ya, ini mmm, analoginya Mas ya. Pemegang mmm, saham. Nah, dalam perusahaan, ya ini mmm, rakyat. Nah, dalam negara Indonesia sekarang adalah rakyat. Nah, mmm, akte legal dalam perusahaan PT Mas Awan. Nah, mmm, dalam negara Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar ini setara dengan akte perusahaan Mas Awan, akte PT. mmm, Nah, direktur dalam perusahaan, nah ini namanya direktur Mas sebenarnya Mas. Nah, atau mhm, presiden direktur lah ini presiden, pemangku, mmm, pemilik, dan pelaksana. mhm, Nah, kalau di bendahara perusahaan namanya CFO atau manajer keuangan. Di dalam mmm, negara namanya menteri keuangan. Nah, mmm, aset. Nah, kalau Mas Awan punya PT Mas, asetnya atas nama siapa Mas? atas nama PT, pribadi? Nah, Ah, kalau di Indonesia lucu Mas, kita rakyat, katanya pemegang kedaulatan. oh, Cuman aset kita atas nama bendahara. oke, Nah, jadi ini Mas, mmm, Presiden merasa sebagai pemilik mutlak negara karena Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen memberinya kekuasaan besar, tapi mmm, realitanya dia juga bukan pemilik asetnya sendiri Mas. mmm, Jadi dia, ini Presiden, kepala negara sama kepala pemerintahan, tapi asetnya itu dikuasai oleh bendahara ini Mas. mmm, Karena yang memegang register kekayaan negara adalah Menteri Keuangan. mmm, Nah, negara jadi parodi struktural, Mas. mmm, Akhirnya kita menyaksikan tragedi struktural. Presiden mengklaim dirinya sebagai pemilik sekaligus operator, tapi tidak punya kontrol atas aset karena dikuasai oleh bendahara. Dan mmm, rakyat sebagai pemilik saham sejati justru tidak bisa memecat direktur atau presiden dan tidak bisa mmm, mengaudit, Mas. Kita juga tidak bisa mengaudit, Mas, Kementerian Keuangan ini, mmm, Mas. mmm, Bahkan tidak tahu nilai perusahaan ini berapa, Mas. Asetnya negara Indonesia ini berapa, kita nggak tahu, Mas. mmm. Mas Awan tahu nggak ini asetnya berapa jumlahnya? Wah, nggak tahu. Nah, ini kan milik kita loh, Mas. Mmm, Katanya demokrasi, Mas. Ada di tangan rakyat, itu, Mas. Maka yang mmm, terjadi adalah direktur menangkap pemilik ditipu oleh bendaharanya sendiri, Mas. Gitu, mmm, Mas. Dan semua ini terjadi karena tidak ada forum pemilik sah MPR sebagai RUPS yang aktif. Jadi mmm, RUPS itu sudah tidak ada lagi, Mas, di negara kita, Mas. mmm, Nah, kesimpulan analitik ya, kepala negara dikembalikan kepada MPR yang mewakili rapat umum pemegang saham yaitu rakyat sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kepala mmm, pemerintahan, presiden hanya sebagai operator kebijakan. Pengelola aset. Nah, ini mmm, saya namakan ini Mas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara. Ini sama dengan Danantara ini Mas, BPI Danantara. Cuman ini di bawah MPR Mas. Kalau sekarang oke, kan Danantara di bawah presiden Mas. Ada isu oke, lagi Pak ini Mas ya, Ketua Komisi 11 Pak Misbakun, katanya mah aset negara dari Kementerian Keuangan dipindah ke Danantara, Mas. Jadi diganti aja, Mas. Sekarang katanya nanti ke depan akan atas nama Danantara, Mas Awan, bukan Kementerian Keuangan lagi, Mas. Tapi mmm, sama saja, Mas, bukan atas nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. mmm, Nah, dalam sistem Indonesia sekarang, Presiden merangkap semua peran, Menteri Keuangan memegang dompet tapi tidak tunduk kepada rakyat. Nah, ini Mas Awan. mmm, iya. Nah, ya kita ini susah nih Mas, tenang Mas, karena tidak tunduk pada rakyat nih Mas. MPR dilemahkan, rakyat dikunci aksesnya ke sistem. Mmm, Nah, mungkin kalau kita bisa lihat ini Mas Awan, beberapa waktu lalu sebelum Pak Prabowo jadi presiden, ingat nggak Mas Awan, apa visi misinya Pak Prabowo terkait perpajakan? Masih ingat nggak Mas? visi misi Pak Prabowo Nah, terikat, mengenai membuat perpajakan, membuat membuat Badan Fiskal Nasional atau apa gitu ya? Badan Penerimaan Negara BPN, kan Oh, gitu iya, Mas. iya, iya. Nah, itu kan sama Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kan ditolak Mas, ya akhirnya nggak jadi. Apa artinya itu Mas? Berarti kan lebih kuat Menteri Keuangan daripada Presiden. Oke, iya, 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 iya. Lah, oleh karena itu Mas Rawan, karena kita adalah rakyat pemilik kedaulatan, kami ingin rakyat ini mengambil kedaulatan kita kembali Mas Rawan. Mmm, Lah, kami IWPI berkirim surat Mas, lagi-lagi kita ke PPID Kementerian Keuangan Mas Rawan, menanyakan. Nah, ini mmm, saya share screen sekalian lah. mmm, Nah, ini kelihatan Mas ya. iya, Oke. Nah, ini Mas.
Nah, namanya kita yang milik milik kita, Mas, negara ini. Ayo kita ambil, Mas. Hmm, Nah, sebelum kita ambil, kita tanyakan dulu, Mas. Nah, kita tanya ke PPD Kementerian Keuangan. Apa yang kita tanyakan, Mas Awan? Nah, ini Mas, oke. satu, daftar nilai estimasi seluruh barang milik negara yang tercatat di bawah pengusahaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sampai tahun terakhir yang telah diaudit, Mas. Hmm, Yang kedua, rincian pengelolaan pemanfaatan aset negara oleh Kementerian Keuangan, baik dimanfaatkan sendiri maupun disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, hmm, BUMN, swasta atau asing. Yang hmm, ketiga, rincian dan besarnya piutang negara yang dikelola oleh DJKN, Mas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk jumlah hmm, piutang yang telah dihapuskan atau dinyatakan tidak hmm, tertagih dalam 5 tahun terakhir. hmm, Dokumen laporan audit internal atau hasil evaluasi pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan oleh Itjen atau unit pengawasan lain di Kementerian hmm, Keuangan dalam 3 tahun terakhir. hmm, Yang kelima, Mas, prosedur dan hmm, regulasi internal terbaru terkait pengelolaan aset dan kekayaan negara, termasuk SOP DJKN dan petunjuk pelaksanaan di lingkungan Kementerian Keuangan. hmm, Tujuannya untuk kepentingan riset dan pendidikan publik mengenai transparansi dan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang hmm, Keterbukaan Informasi Publik. hmm, Nah, jadi itu, Mas, konten kita kali ini, Mas. Jadi kita ingin tahu, Mas, kekayaan kita berapa itu loh, Mas. Nanti hmm. pajak-pajak ditarik dari kita nggak tahu, Mas, uangnya itu dikemanain itu, Mas. Nah, jadi ini adalah wujud dari wajib pajak ini sebagai rakyat pemegang kedaulatan, kita mau mengaudit ini, Mas, Kementerian Keuangan, gantian, Mas. Hmm, Ya ini hmm, tolong teman-teman IBPI disupport ini, Mas. Kita yang mengaudit hmm, dari Kementerian Keuangan, gimana SOP-nya gitu, Mas. Kerjanya benar hmm. apa enggak itu, Mas. Oke, siap. Kita siap Iya. support ya, teman-teman, untuk IWPI yang terus mempertanyakan keanehan dari negeri Konoha ini ya. Kok bisa Kementerian Keuangan menguasai kekayaan negara dan sudah ada permohonan PPID ya. Mudah-mudahan informasi itu segera muncul minggu depan. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rinto. Jumpa lagi di podcast Oke, selanjutnya, Pak. sama-sama, Mas Aman. Wah.